Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Story. Ini adalah kisah dramatis dari seorang jenderal yang mencari sosok seorang ibu yang telah terpisah dari bayi sampai umur 50 tahun. Berikut kisah lengkapnya, semoga terhibur, jangan lupa like dan subscribe. Puluhan tahun lalu, seorang bayi laki-laki hanyut dalam banjir besar yang melanda sebuah desa terpencil. Semua orang mengira bayi itu sudah tiada. Sang ibu meratap, sang ayah hidup dalam penyesalan hingga ajal menjemput, dan doa seorang ibu tak pernah berhenti dipanjatkan. 3 dekade kemudian, bayi itu ternyata tumbuh menjadi seorang pria yang disegani, seorang jenderal besar yang namanya dikenal seantero negeri. Namun di balik segala pangkat dan kehormatan, hatinya selalu merasa kosong, seakan ada bagian hidup yang hilang. Hingga suatu hari, sebuah pertemuan tak terduga mengguncang seluruh hidupnya. Seorang wanita renta mendekatinya dengan air mata, membawa sebuah liontin yang sama persis dengan miliknya. Dari sanalah tabir masa lalu perlahan terbuka, dan terkuaklah kebenaran yang selama ini terkubur. Jenderal besar itu ternyata adalah anak yang hilang, anak dari seorang ibu yang telah menunggu dengan doa dan air mata selama puluhan tahun. Inilah kisah penuh haru. Air mata seorang jenderal, puluhan tahun terpisah, ia kembali menemukan ibunya yang hilang. Sebuah kisah yang akan membuatmu menangis, tersentuh, dan percaya bahwa doa seorang ibu tak pernah sia-sia. Pagi itu, halaman rumah dinas seorang perwira tinggi dipenuhi suara burung dan deru kendaraan yang lalu lalang. Jenderal Arga Prasetya berdiri tegak di beranda, mengenakan seragam kebesarannya. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, dan tubuhnya masih gagah meski usianya sudah melewati 50. Bagi rakyat, ia adalah benteng negeri, jenderal yang disegani, teladan kepemimpinan dan keberanian. Namun bagi keluarganya, ia hanyalah suami dan ayah yang selalu berusaha pulang tepat waktu meski jadwal militernya padat. Di ruang makan, istrinya, Ratri, menyiapkan sarapan. Wanita itu berparas lembut, penuh ketegasan namun hangat. Ia selalu menjadi penyeimbang bagi Arga, penguat di balik segala kesibukan sang jenderal. Sementara itu, di kursi kayu dekat jendela, duduk seorang pemuda tampan berusia 19 tahun, Raka Prasetya, putra tunggal mereka. Dengan buku tebal di tangannya, Raka sedang belajar anatomi. Ia adalah mahasiswa kedokteran tingkat awal, bercita-cita menjadi dokter spesialis yang kelak bisa menolong banyak orang. Raka, jangan lupa sarapan dulu. Belajar boleh, tapi jangan sampai sakit, ujar Ratri sambil meletakkan piring di meja. Raka tersenyum. Iya, Bu. Tenang saja. Aku harus siap untuk ujian besok. Aku ingin jadi kebanggaan ayah. Arga mendekat, menepuk bahu anaknya. Nak, kau sudah kebanggaan ayah sejak kau lahir. Bukan nilai ujian yang menentukan itu, tapi hatimu yang tulus. Mereka bertiga duduk bersama menikmati sarapan sederhana. Dari luar, keluarga ini terlihat sempurna. Seorang jenderal, istri setia, dan anak berprestasi. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah terucap. Di tengah tawa kecil di meja makan, Arga sering diam sejenak, memandangi wajah anak dan istrinya, seolah mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada kerinduan yang samar, rasa hampa yang tidak pernah pergi. Malam harinya, setelah pulang dari rapat dinas, Arga berdiri lama di depan cermin di ruang kerjanya. Seragam kebesaran tergantung rapi, bintang emas berkilau di bahunya. Tetapi di matanya sendiri, ia melihat bayangan seorang anak kecil yang pernah merasa sendirian. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya aku? Dari mana asal-usulku? Mengapa perasaan ini tak pernah hilang? Lampu meja redup menyinari wajahnya yang tiba-tiba tampak rapuh. Seorang jenderal besar, yang ditakuti banyak orang, malam itu merasa seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang tak pernah ia temukan. Di ruang kerjanya yang sepi, ia duduk lama dengan tatapan kosong, sementara jam dinding berdetak pelan. Di luar, kota sibuk dengan hiruk-pikuknya, tetapi di dalam hati seorang jenderal, ada kesunyian yang begitu menusuk. Arga meraih laci meja dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi benda-benda usang, selembar kain bayi yang sudah memudar warnanya, dan sebuah liontin kayu sederhana. Hanya itu yang tersisa dari masa kecilnya, peninggalan yang diberikan oleh Bu Karsih, bidan desa yang membesarkannya sejak ia ditemukan hanyut di arus banjir. Ia menggenggam kain itu erat, matanya berkaca-kaca. Apakah di luar sana ada seseorang yang juga merindukanku? Apakah masih ada yang mengingat anak kecil bernama Arga itu? Gumamnya lirih. Pintu ruang kerja terbuka perlahan. Ratri berdiri di ambang pintu,
memperhatikan suaminya yang tampak jauh lebih rapuh dari biasanya. "Mas," panggilnya lembut. "Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Aku selalu melihat matamu mencari sesuatu, tapi tak pernah ku tahu apa yang kau cari." Arga menarik napas panjang. Ia menoleh, berusaha menampilkan senyum, tapi gagal. "Ratri, aku mencintaimu, aku mencintai Raka, tapi ada satu ruang kosong di hatiku yang tak pernah bisa kuisi." Ratri mendekat, duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya erat. "Apapun itu, kau tak sendirian. Aku dan Raka selalu di sini." Ucapan itu membuat hati Arga hangat, namun juga semakin berat. Ia tahu bahwa rahasia masa lalunya tidak bisa selamanya ia simpan. Malam itu, ketika Ratri sudah tertidur, Arga kembali berdiri di jendela, menatap langit malam. Bintang-bintang bertebaran, seakan menjadi saksi dari doa yang ia panjatkan dalam hati. "Tuhan, jika masih ada seseorang di luar sana yang pernah merindukanku, biarkan aku menemukannya sebelum terlambat." Di kejauhan, angin malam berembus lembut, seolah membawa janji bahwa suatu hari doanya akan terjawab. Doa seorang jenderal besar yang ternyata hanyalah seorang anak yang haus kasih sayang. Bulan purnama bersinar terang, seakan menyimpan rahasia masa lalu yang perlahan akan terkuak, rahasia yang berawal dari malam kelam puluhan tahun lalu. Di sebuah desa kecil yang tenang, suara hujan deras mengguyur tanpa henti. Sungai yang biasanya jinak berubah menjadi monster air yang mengamuk. Warga berlari panik, menyelamatkan diri sambil membawa barang seadanya. Di sebuah gubuk sederhana, seorang wanita muda bernama Sari menggenggam erat bayinya yang masih berusia beberapa bulan. Bayi itu adalah Arga kecil, dengan mata bulat yang terus memandang ibunya tanpa mengerti apa yang terjadi. "Tenanglah, Nak. Ibu ada di sini. Ibu tidak akan melepaskanmu," bisik Sari dengan suara gemetar, berusaha menenangkan tangis bayinya. Suaminya, Darman, berlari masuk rumah sambil membawa lentera. "Air sungai meluap. Kita harus pergi sekarang," teriaknya dengan napas terengah. Sari mengangguk, lalu mendekap Arga semakin erat. Mereka berlari menembus hujan, namun derasnya arus air membuat langkah mereka guncang. Di tengah kekacauan, sebatang pohon tumbang menimpa jalan, memisahkan mereka dari warga yang lain. Arga kecil menangis keras. Suara gemuruh air membuat dunia terasa semakin mencekam. Sari mencoba menyeberangi aliran air dangkal, tetapi tiba-tiba arus deras menyeretnya. Ia berusaha sekuat tenaga mempertahankan bayinya di pelukan, namun tanah licin membuat tubuhnya tergelincir. Dalam sekejap, Arga kecil hanyut terbawa arus. "Arga A," jerit Sari putus asa. Tangannya terulur ke arah bayinya, tapi hanya berhasil meraih udara kosong. Darman berlari ke sungai, terjun mencoba mengejar, namun derasnya arus membuatnya tak berdaya. Ia hampir terseret sebelum ditarik oleh warga lain. Dengan dada sesak, ia menatap istrinya yang menangis meraung di tepian sungai, sementara bayinya hilang di telan malam. Air bah itu bukan hanya menghanyutkan rumah dan ladang, tapi juga menghancurkan sebuah keluarga. Sejak malam itu, kehidupan Sari dan Darman tak pernah sama lagi. Malam itu, seorang ibu kehilangan anaknya, tanpa tahu bahwa takdir masih menyimpan kisah lain untuk masa depan. Beberapa kilometer dari lokasi banjir, seorang bidan desa bernama Bukarsi sedang berjalan menyusuri pinggir sungai yang meluap. Ia ikut membantu mengevakuasi warga, meski tubuhnya sendiri sudah renta dan kelelahan. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara samar, tangisan bayi di antara gemuruh air. Bukarsi tertegun, menajamkan pendengarannya. Benar, suara itu semakin jelas, meski lemah. Dengan langkah hati-hati, ia menuruni tepian sungai yang licin. Di antara ranting dan lumpur, terlihat sebuah buntalan kain basah tersangkut di akar pohon. Di dalamnya, seorang bayi mungil menggigil, menangis lirih dengan wajah pucat. "Ya Tuhan," desis Bukarsi, terguncang. Ia segera mengangkat bayi itu ke pelukannya. "SSHHH, tenang, Nak, tenang, kau selamat." Bayi itu menatapnya dengan mata bulat penuh rasa takut. Saat itu juga, hati Bukarsi luluh. Ia tahu, tak mungkin meninggalkan bayi ini begitu saja. Keesokan paginya, setelah banjir mulai surut, warga desa berkumpul. Banyak orang kehilangan rumah, ladang, bahkan keluarga. Bukarsi datang sambil menggendong bayi itu. "Apakah ada yang kehilangan anak ini?" tanyanya dengan suara lantang. Semua mata memandang, beberapa orang mendekat, namun tak ada seorang pun yang mengenalinya. Hari berganti minggu,
minggu berganti bulan. Tak seorang pun mencari bayi itu. Akhirnya, Bukarsi mengambil keputusan berat. Ia akan merawat bayi itu sendiri, meski hidupnya pas-pasan. Ia menamakan bayi itu Arga, karena ditemukan di dekat sungai yang meluap bagaikan Arga, gunung, yang runtuh. Tahun-tahun pun berlalu. Arga tumbuh menjadi anak kecil yang kuat, lincah, dan penuh rasa ingin tahu. Meski hidup miskin, Bukarsi selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan keberanian dalam dirinya. Namun, ada satu hal yang tak pernah bisa ia sembunyikan. Tatapan orang-orang desa yang sering berbisik, itu anak siapa sebenarnya? Dari mana asalnya? Arga kecil tumbuh dengan pertanyaan besar yang membayangi hatinya. Siapa orang tuanya? Dan mengapa ia berbeda? Arga kecil duduk di tepi sungai saat senja, menatap air yang mengalir tanpa henti, dan bertahun-tahun kemudian, sungai itu masih menghantui ingatannya. Kini, Jenderal Arga Prasetya sering terbangun di malam hari dengan napas terengah. Dalam mimpinya, ia melihat sepasang tangan wanita yang berusaha meraih dirinya dari derasnya arus, lalu bayangan itu lenyap di telan air. Setiap kali ia mencoba mendekat, wajah wanita itu selalu kabur. "Siapa kau?" bisiknya lirih setelah terbangun, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ratri, istrinya, terbangun karena mendengar suaminya gelisah. Ia menyalakan lampu tidur dan menatap wajah Arga yang tegang. "Mas, mimpi itu lagi?" tanyanya penuh khawatir. Arga terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ratri, seumur hidupku, aku tidak pernah tahu siapa orang tuaku. Bukarsi sudah tiada, dan aku tak punya jejak apapun selain kain kecil dan liontin ini." Ia membuka laci, memperlihatkan liontin kayu yang selalu disimpannya. Ratri menggenggam tangannya erat. "Mungkin itu memang sudah jalan hidupmu. Tapi kalau hatimu masih merasa ada yang hilang, jangan pendam sendiri. Aku dan Raka ada di sisimu." Arga menatap istrinya, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya takut, bagaimana jika suatu hari aku benar-benar menemukan jawabannya, tapi jawabannya terlalu menyakitkan?" Pagi harinya, Raka yang baru pulang dari kampus mendapati ayahnya sedang duduk termenung di taman rumah dinas. Ia mendekat, meletakkan buku kuliahnya di meja. "Ayah kelihatan lelah," ucap Raka hati-hati. Belakangan ini, ayah sering melamun. "Ada yang ayah sembunyikan?" Arga tersenyum samar, mencoba menutupi kegelisahannya. "Tidak, Nak. Hanya terlalu banyak pikiran." Tapi Raka, meski masih muda, cukup peka. Ia tahu ayahnya menyimpan sesuatu yang berat. Malam itu, saat Arga kembali dari tugas lapangan, ia mendapati sebuah undangan di meja kerjanya. Ia diminta menghadiri acara kemanusiaan di sebuah daerah yang baru saja terkena bencana banjir. Arga menatap undangan itu lama. Hatinya bergetar, seperti ada suara dari masa lalu yang berbisik, "Pergilah, di sanalah jawabanmu menunggu." Arga menggenggam undangan itu, tatapannya penuh tanda tanya. Ia tidak tahu, perjalanan kali ini akan mempertemukannya dengan sesuatu yang telah ia rindukan seumur hidup. Beberapa hari kemudian, Jenderal Arga berangkat menuju daerah yang baru saja dilanda banjir besar. Rumah-rumah hanyut, sawah tertutup lumpur, dan warga berkumpul di tenda-tenda pengungsian. Pemandangan itu membuat Arga terdiam lama. Hatinya seperti ditarik kembali ke masa kecil yang samar, malam banjir yang merenggut segalanya. Ratri dan Raka ikut mendampinginya dalam misi kemanusiaan itu. Mereka menyalurkan bantuan, menyemangati anak-anak, serta mendengarkan cerita warga. Suasana penuh duka, namun juga ada kekuatan dari mereka yang masih bertahan. Di tengah keramaian, tiba-tiba seorang nenek renta duduk di sudut tenda pengungsian. Tatapannya tajam mengikuti setiap langkah Arga. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh keriput, tapi matanya berkilat aneh, seolah mengenali sesuatu. Arga yang sedang berbincang dengan warga merasa ada pandangan yang begitu kuat menembus dirinya. Ia menoleh, dan saat matanya bertemu dengan mata sang nenek, tubuhnya merinding. Ada rasa asing sekaligus familiar. Nenek itu berusaha bangkit dengan langkah gontai, lalu berjalan tertatih mendekati Arga. Tangannya bergetar saat menyentuh lengan seragam jenderal itu. "Siapa nama?" "Nak?" tanya nenek itu dengan suara lirih, hampir berbisik. Arga menunduk sopan. "Saya. Arga, Bu. Jenderal Arga Prasetya." Nenek itu tertegun. Air matanya langsung jatuh membasahi pipi. Bibirnya gemetar saat berkata, "Arga." "Arga? Nama itu?
Nama anakku, yang hilang puluhan tahun lalu, hanyut di banjir malam itu. Jantung Arga berdetak kencang. Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata nenek itu menusuk langsung ke dalam hatinya. Ratri yang berdiri di sampingnya ikut terkejut, sementara Raka menatap bergantian antara ayahnya dan nenek renta itu, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Arga berusaha menahan gejolak dalam dirinya. "Bu, apa maksud ibu?" tanyanya dengan suara bergetar. Nenek itu menatapnya lekat-lekat, air mata terus mengalir. "Matamu, wajahmu, kau begitu mirip dengan suamiku dulu. Tidak salah lagi, kau anakku, kau." Arga. Arga terpaku, tak mampu bergerak, sementara hatinya bergetar hebat. Apakah benar wanita renta di depannya ini adalah ibunya? Ataukah hanya kebetulan belaka? Nenek itu menangis terisak, tangannya tak berhenti menggenggam lengan Arga. Aku tahu ini kau. Anak yang hilang itu, matamu, suaramu, bahkan cara berdirimu, persis seperti ayahmu dulu." Ratri cepat memegang tangan Arga, mencoba menenangkannya. "Mas, mari kita bicara baik-baik. Kita dengarkan dulu cerita beliau." Arga mengangguk pelan. Mereka bertiga duduk bersama nenek renta itu di sebuah kursi kayu dekat tenda pengungsian. Raka duduk paling dekat dengan nenek itu, wajahnya penasaran sekaligus haru. Nenek itu menyebut namanya, Sari. Ia menceritakan kembali malam banjir puluhan tahun lalu, malam ketika ia kehilangan anaknya yang masih bayi. Suaminya, Darman, tak pernah pulih dari kejadian itu dan meninggal beberapa tahun kemudian dalam penyesalan mendalam. Sejak malam itu, setiap kali hujan deras turun, aku selalu menatap sungai, berharap anakku kembali. Aku tidak pernah berhenti berdoa, ucap Maksari dengan suara parau, matanya tak lepas dari wajah Arga. Arga menunduk, dadanya sesak. Kisah itu terasa begitu nyata, seakan potongan mimpi yang selama ini mengganggunya tiba-tiba menemukan wujud. Namun sebagai seorang jenderal, ia juga terbiasa bersikap rasional. Ia harus memastikan kebenarannya. "Bu, saya tidak ingin memberi harapan palsu." "Bagaimana ibu bisa begitu yakin bahwa saya benar anak ibu?" tanyanya hati-hati. Maksari mengeluarkan sebuah benda kecil dari kain lusuh yang selalu ia bawa. Sebuah liontin kayu yang bentuknya retak di bagian tepinya. Arga tertegun. Ia mengeluarkan liontin yang selama ini ia simpan di laci meja kerjanya, potongan yang nyaris sama. Ketika kedua liontin itu disatukan, bentuknya menyatu sempurna, seakan tak pernah terpisah. Ratri menutup mulutnya, menahan tangis. Raka memandang tak percaya, lalu menoleh pada ayahnya. "Ayah, ini bukan kebetulan lagi." Arga terdiam. Tangannya gemetar saat menyentuh liontin itu. Perasaannya bercampur aduk antara bahagia, terkejut, dan takut untuk percaya terlalu cepat. Kalau benar demikian, suara Arga bergetar, maka aku harus membuktikannya dengan cara yang tidak bisa disangkal. Dalam hatinya, Arga mulai merasa bahwa doa panjang seorang ibu mungkin benar-benar telah menemukan jawabannya. Namun sebagai seorang jenderal yang terbiasa dengan disiplin dan fakta, ia tahu, semua ini harus dibuktikan. Keesokan harinya, Arga menghubungi seorang sahabat lamanya, Kolonel Wiratama, yang memiliki akses ke arsip bencana masa lalu. "Wir, aku butuh bantuanmu. Cari semua dokumen terkait banjir besar di Desa Waringin tahun 30 tahun lalu. Aku ingin tahu daftar korban, laporan evakuasi, semuanya," pintanya tegas namun suaranya bergetar. Kolonel Wiratama yang sudah lama mengenal Arga hanya bisa terdiam sejenak. "Kau terdengar berbeda, Ga. Tapi baiklah, aku akan usahakan." Beberapa hari kemudian, tumpukan arsip lama tiba di meja kerja Arga. Laporan-laporan yang kertasnya sudah menguning, foto-foto kabur yang penuh lumpur, dan daftar panjang korban hilang. Di sana tertulis, anak laki-laki dari pasangan Darman dan Sari, hilang, diduga hanyut. Arga membaca baris itu berulang kali. Tangannya bergetar, dadanya berdebar kencang. Nama itu, waktu itu, semuanya seakan mengunci kepingan puzzle yang selama ini hilang. Sementara itu, Ratri diam-diam menemui beberapa warga tua di desa yang selamat dari banjir. Salah seorang saksi mengingat jelas, "Ya, aku tahu Bu Sari kehilangan anak laki-lakinya." Semua orang di desa ikut berduka. Tak ada yang menyangka anak itu masih bisa hidup. Semakin banyak potongan cerita yang terkumpul, semakin kuat keyakinan mereka bahwa Maksari memang ibu kandung Arga.
Namun, Arga tetap ingin kepastian mutlak. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu bersama Ratri dan Raka. Wajahnya tegas, tapi ada getar halus di suaranya. Aku sudah memutuskan. Kita akan melakukan tes DNA. Bukan karena aku meragukan beliau, tapi karena aku ingin memastikan. Kalau memang beliau ibuku, aku ingin menerimanya dengan keyakinan penuh, tanpa ragu sedikit pun. Ratri mengangguk, matanya berkaca-kaca. Itu keputusan terbaik, Mas. Kita harus tahu kebenarannya. Raka yang sejak awal sudah terharu dengan pertemuan itu berkata lirih, Ayah, aku yakin, beliau memang nenekku. Tapi apapun hasilnya nanti, aku akan tetap bersyukur karena akhirnya ayah tidak sendirian. Arga menatap anak dan istrinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa keluarganya benar-benar menyatu dalam perjalanan besar ini. Perjalanan menemukan akar dirinya. Arga menggenggam liontin kayu yang kini telah bersatu, matanya menatap jauh ke depan. Ia tahu, sebentar lagi kebenaran akan terbuka sepenuhnya, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA keluar. Arga duduk di ruang kerjanya bersama Ratri dan Raka. Amplop putih itu tergeletak di meja, begitu tipis namun terasa begitu berat. Dengan tangan gemetar, Arga membuka amplop itu. Matanya menyapu tulisan di kertas. Nafasnya tercekat. Ratri mendekat, ikut membaca dengan hati-hati. Raka bahkan menahan napas. Hasilnya jelas, kecocokan DNA antara Jenderal Arga Prasetya dan Sari. 99,9%. Ruangan itu sunyi seketika. Arga menjatuhkan kertas itu di meja, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Air matanya menetes, tanpa bisa ia bendung. Benar, beliau, ibuku, suaranya bergetar lirih. Ratri memeluk bahunya, ikut menangis haru. Raka meraih tangan ayahnya dan menggenggamnya erat. Ayah, akhirnya ayah menemukannya. Hari itu juga, Arga kembali menemui Maksari. Nenek renta itu duduk di kursi bambu di depan rumah pengungsian, menatap senja. Saat melihat Arga mendekat, ia berdiri dengan tubuh bergetar. Tanpa banyak kata, Arga langsung berlutut di hadapannya. Ibu, suaranya pecah, air matanya jatuh membasahi tanah. Aku, anakmu, aku pulang. Maksari terisak keras, tangannya meraba wajah Arga. Ya Allah, benar kau anakku, aku tidak bermimpi lagi, akhirnya aku bisa memelukmu. Mereka berdua menangis dalam pelukan panjang, sebuah pertemuan yang sudah puluhan tahun tertunda. Namun di tengah keharuan itu, Maksari berbisik lirih, andai ayahmu masih ada, ia pasti akan bahagia melihatmu seperti ini. Tapi, dia sudah lama pergi, nak. Ia meninggal dengan rasa bersalah karena tak bisa menyelamatkanmu malam itu. Arga terdiam. Air matanya semakin deras. Ada luka yang tak bisa ia pulihkan. Ia tak pernah sempat bertemu ayahnya, tak pernah bisa memanggilnya sekalipun. Namun di balik kesedihan itu, ada kelegaan besar. Ia akhirnya menemukan ibunya, menemukan akar yang selama ini ia cari. Seorang jenderal besar akhirnya runtuh dalam air mata, bukan karena perang, bukan karena kekalahan, melainkan karena menemukan kembali cinta pertama dalam hidupnya, cinta seorang ibu. Hari itu, Arga memutuskan membawa Maksari ke rumah dinasnya. Perjalanan mereka hening, namun penuh arti. Maksari duduk di samping Arga di dalam mobil, sesekali menggenggam tangan anaknya Ratrat, seakan takut kehilangan lagi. Setibanya di rumah, Ratri sudah menunggu di teras dengan hati berdebar. Raka berdiri di samping ibunya, menatap penuh penasaran dan haru. Arga turun lebih dulu, lalu membuka pintu untuk ibunya. Dengan langkah pelan, Maksari menapaki halaman rumah dinas megah itu. Air matanya jatuh begitu saja. Ya Allah, aku tak pernah membayangkan anakku akan hidup sampai sebesar ini, jadi orang besar. Arga memeluk bahu ibunya, lalu menuntunnya masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Ratri segera menyambut, lalu menunduk penuh hormat. Ibu, terima kasih sudah melahirkan dan menjaga doa untuk suami saya. Mulai sekarang, biarlah saya yang menjaga ibu. Maksari terisak, lalu memeluk Ratri erat. Terima kasih, nak, terima kasih sudah mendampingi anakku selama ini. Raka, yang sejak tadi menahan haru, akhirnya tak bisa lagi. Ia maju, berlutut di depan neneknya, lalu menggenggam tangannya. Nek, aku Raka. Mulai hari ini,
Nek punya cucu yang akan selalu menyayangi Nek. Maksari menatap wajah cucunya itu, lalu memeluknya erat-erat. Tangis 3 generasi pun pecah. Arga, ibunya, istrinya, dan anaknya. Semuanya larut dalam pelukan panjang. Di ruang sederhana itu, waktu seakan berhenti. Tidak ada lagi pangkat, tidak ada lagi jabatan, yang tersisa hanyalah keluarga yang dipertemukan kembali setelah puluhan tahun terpisah. Tangis kebahagiaan itu menjadi jawaban dari doa-doa panjang yang selama ini tak pernah padam. Setelah pelukan panjang yang menggetarkan jiwa, suasana rumah dinas malam itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, ada suara seorang ibu yang menenangkan hati seorang jenderal. Arga duduk bersila di lantai, kepala bersandar di pangkuan ibunya seperti anak kecil. Bu, maafkan aku. Puluhan tahun aku tak ada di sisi ibu. Aku tumbuh tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Suaranya pecah, penuh penyesalan. Maksari membelai rambut putranya yang kini telah menjadi seorang pemimpin bangsa. Nak, tidak ada yang perlu kau sesali. Kau hidup, kau tumbuh, dan sekarang ibu bisa memelukmu lagi. Itu sudah lebih dari cukup. Ratri duduk di samping mereka, matanya berkaca-kaca. Bu, izinkan saya merawat ibu mulai sekarang. Tinggallah bersama kami. Rumah ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran ibu. Maksari menatap menantunya penuh haru, lalu mengangguk perlahan. Kalau begitu, izinkan ibu menghabiskan sisa usia ibu di sisi kalian. Raka, yang sedari tadi diam, akhirnya bicara dengan suara bergetar. Nek, ayah sering bilang, aku harus jadi dokter bukan hanya untuk ilmu, tapi untuk menolong orang. Mulai sekarang, aku janji, aku juga akan selalu menjaga kesehatan Nek. Maksari tersenyum, air matanya jatuh lagi. Ia meraih tangan cucunya, menggenggam erat. Cucuku, kau hadiah terindah dari Tuhan setelah semua kehilangan ini. Malam itu, mereka makan malam sederhana bersama. Tidak ada protokol, tidak ada formalitas. Hanya keluarga yang saling bercerita, saling tertawa di sela air mata. Arga menatap wajah ibunya, lalu menatap Ratri dan Raka. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan kita terpisah lagi. Keluarga ini harus utuh, selamanya. Malam itu, ia merasa benar-benar lengkap. Hari-hari berikutnya berjalan dengan damai. Maksari kini tinggal di rumah dinas bersama Arga, Ratri, dan Raka. Suasana rumah yang sebelumnya kerap terasa sepi oleh kesibukan, kini dipenuhi kehangatan. Setiap pagi, Maksari duduk di teras sambil menunggu Raka berangkat kuliah. Ia selalu membekali cucunya dengan doa, sementara Ratri menyiapkan sarapan dengan senyum yang tulus. Arga, meski sibuk dengan tugas kenegaraan, selalu menyempatkan diri untuk pulang lebih awal. Ia ingin menebus tahun-tahun yang hilang bersama ibunya. Malam-malam mereka sering diisi dengan cerita. Maksari bercerita tentang masa kecil Arga yang hampir ia lupakan, sementara Arga bercerita tentang perjalanan panjangnya menjadi seorang jenderal. Suatu sore, di halaman rumah, Arga duduk bersama ibunya. Ia menatap senja, lalu bergumam lirih, Bu, dulu aku selalu merasa ada yang hilang. Kini aku tahu, yang hilang itu adalah pelukan ibu. Terima kasih, sudah menantiku pulang. Maksari tersenyum, matanya berkaca-kaca. Nak, ibu tidak pernah berhenti percaya. Sekuat apapun arus membawa pergi, doa seorang ibu akan selalu jadi jalan kembali. Ratri yang mendengar percakapan itu menahan tangis haru. Ia menggenggam tangan suaminya, seolah berkata tanpa suara, kini kita benar-benar utuh. Raka berdiri di dekat mereka, menatap dengan mata berbinar. Dalam hati ia bertekad, kelak sebagai seorang dokter, ia akan menjaga keluarga ini dengan segenap ilmu dan kasih sayangnya. Senja itu menjadi saksi. Seorang anak yang hilang puluhan tahun akhirnya kembali. Seorang ibu yang menunggu dengan air mata akhirnya tersenyum dalam damai. Dan sebuah keluarga, kini lengkap, berjalan bersama menuju masa depan.